Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Our lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Akan membawa kalian ke surganya Allah nanti di akhirat. Maka dari itu belajarlah mulai sekarang kalian untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Saya yakin pasti di hati kalian itu punya ingin menjadi orang baik. Cuma kadang dikalahkan dengan hal-hal sepele itu. Sebabnya kalau kalian saja kurang, berani ini kurang. Harus berani juga. Berani apa? Berani menanggung resiko. Maksudnya lek gak melok tanding koncone wedi gak dikonco ya harus berani mengambil resiko tersebut. Ya, gak ngurus meskipun gak di kerja koncone, gak punya teman sing dendeng gak apa-apa. Yang penting saya harus berani menjadi orang yang baik. Berani untuk jujur, terutama pada diri sendiri. Nah, dari minggu kemarin sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang sholat jenazah. Yaitu tentang sholat jenazah. Nah, pembelajaran di sini yaitu perhatikan ya Bapak di sini yaitu tentang sholat jenazah. Ada yang pernah melakukan sholat jenazah dari anak-anak? Ayo coba anak laki-laki. Ada yang pernah melakukan sholat jenazah? Angkat tangan, siapa yang pernah? Aja sih ya pernah? Ya, pernah melakukan sholat jenazah. Kemudian berarti sholat jenazah itu dilaksanakan 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, ini kita akan saya bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Jadi harapannya dengan materi ini kalian bisa mengerti apa itu sholat jenazah, bagaimana tata caranya, syarat dan rukunnya. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap kepada Allah dan kepedulian sosial dalam sholat jenazah, sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Jadi kepedulian sosial itu apa? Jadi kita itu punya rasa sosial kepada sesama manusia. Nah, kalau teman ada orang meninggal, kita akan di masyarakat, yaitu diwajibkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, hukumnya sholat jenazah ini adalah apa? Fardu kifayah. Jika ada yang melaksanakan, maka gugur yang lainnya. Jadi wajib itu sama dengan fardu. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan sholat gerhana istisqa jenazah sesuai dengan ketentuan yang benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat. Jadi setelah nanti kalian mempelajari ini, diharapkan bisa melaksanakan sholat jenazah, mempraktekkan jika ada tetangganya, saudaranya meninggal, bisa ikut sholat jenazah. Jadi bukan orang anak laki-laki saja, perempuan juga boleh sholat jenazah. Nah ini perhatikan, ini gambar sholat videonya. Suatu hari ada yang tinggal di dekat sekolah. Anak-anak
segera bergeser lansia ke rumah duka. Kenapa Banu membawa sajadah? Oh, Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sangat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah, teman-teman. Kalau kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat. Usolli ala hadzal baiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Banu belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sangat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah, teman-teman. Kalau kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu. Materi pembelajaran ini kalian saya bagi 5 kelompok ya, cari kelompok masing-masing ya. Nanti saya kasih tugas kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing 6 orang ya. 6 orang, ada yang 7 ya. Ya, silakan. Bagi 5 kelompok, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 ya. Nah, ini contohnya mind mapping. Jadi nanti kalian ini pakai laptop ya, berkelompok. Ini anak-anak bisa jambil yang belakang, ini mas. sama masing-masing kelompoknya.
jenazah yaitu harus dijalankan setelah jenazah telah dimandikan dan dikafani. Jenazah harus diletakkan berada di sebelah kiblat dari orang-orang yang menyalakan. Seorang yang akan menjalankan sholat jenazah harus mematuhi syarat sahnya seperti pada sholat yang lain, yakni ia harus bersih dari hadas serta najis, menutupi aurat dan juga menghadap kiblat. Rukun sholat jenazah. Rukun yang pertama yaitu niat sebelum memulai. Imam berdiri sejajar dari kepala jenazah, terdiri dari 4 kali takbir berdiri untuk yang mampu. Dilakukan berdiri tanpa melakukan rukuk, sujud serta duduk, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi. Setelah takbir kedua mendoakan jenazah, setelah takbir ketiga, dan yang terakhir salam dengan posisi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kelompok 5 tadi sudah dipresentasikan ya. Semuanya ini sudah presentasi ya. Sekarang dari 5 kelompok ada yang ditanyakan? Tanya apa Mas Awi? Sholat jenazah dilaksanakan berapa takbir? Coba ada yang bisa jawab? Oh iya, Farahia. Berapa takbir? 4 takbir ya, betul. Jadi sholat jenazah itu anak-anak dilakukan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua mendoakan, membaca sholawat. Takbir ketiga mendoakan mayit atau jenazah. Yang keempat mendoakan umum, mendoakan kita semua. Nah anak-anak, karena waktunya pembelajaran sudah habis ya, saya akan mengevaluasi kegiatan diskusi hari ini, yaitu dari kerjasama kalian semua. Nah ini saya jelaskan rangkuman ya, penjelasan dari 5 yang kalian kelompok 5 kelompok ini. Sholat jenazah itu adalah hukumnya apa Nana? Fardu kifayah atau fardu kifayah. Kemudian sholat jenazah itu dilakukan 4 kali takbir. Sholat jenazah harus dilaksanakan secara syarat dan rukun. Akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan akhiri qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.